Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat dan luar biasa. Pagi ini kita bersama dengan CEO EduCoach dengan Dr. Nasrul Syarif MSA. Kita akan bicara atau mengupas terkait dengan apa itu dengan EduCoach. Baik, kita langsung ke bincang-bincang dengan beliau supaya bisa mengetahui lebih banyak apa itu tentang EduCoach. Selamat pagi. Pagi Mas Kuncoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini sehat semuanya. Pagi yang cerah, suasana di Kediri, kota tahu, Pak. Oh iya, hari ini kita berada di kota Kediri, kota tahu, setelah kemarin kita silaturahim ke Tulungagung ya. Iya, iya. Mampir ke SMK Negeri 3 Tulungagung, kemudian ke Dinas Pendidikan Tulungagung membicarakan tentang digitalisasi pendidikan yang termasuk bidang garap EduCoach ini. Oke, baik. Bicara tentang EduCoach ini, Pak, apa yang bisa melatar belakangi sebenarnya ini apa sih, dan apa yang melatar belakangi lahirnya EduCoach ini? Ya, EduCoach itu adalah panggilan kami, panggilan kita di dunia maya, di sosial media. Kami berlima mendirikan sebuah perusahaan yang kita kasih nama Edutama Global Indonesia. Jadi bergerak serentak mewujudkan Indonesia cerdas. Salam dahsyat dan luar biasa. Luar biasa ini, Indonesia cerdas. Mereka yang mendirikan perusahaan ini adalah para tokoh-tokoh pendidikan di Jawa Timur ya. Jadi kita bertemu, berkumpul karena melatar belakanginya adalah Jawa Timur harus menjadi contoh pionir tentang dunia pendidikan, lebih-lebih tentang digitalisasi pendidikan, kemudian bagaimana kita bisa melihat potensi anak-anak Jawa Timur. Apalagi kalau kita nanti punya big data, SDM Jawa Timur yang luar biasa. Maka berkumpullah kami, kemudian ketemu, diantaranya adalah Bapak Kunjung Wahyudi, MSI, beliau adalah Ketua Komnas Pendidikan Jatim, kemudian Mas Kuncoko sendiri MM, ya, kita ketemu, terus kemudian Bu Dr. Tuti Hidayati, beliau seorang ilmuwan, seorang pakar bioteknologi dari ITS, kemudian Ibu Dr. Dian Feriha, SHM Hum, beliau seorang pakar hukum, dosen UIN Tulungagung, dan saya sendiri, Dr. Nasrul Syarif. Kita kemudian bersepakat mendirikan perusahaan ini. Nah, EduCoach sendiri itu adalah, kalau teman-teman sekalian lihat website kita, ya, educoach.id, di situ ada EduCoach, itu adalah ada edutainment, ada coaching, ada training. Kita bergerak dalam bidang sesuai dengan tagline kita tadi kan, bergerak serentak mewujudkan Indonesia cerdas. Kita punya tagline adalah bidang garapan kita adalah selain edukasi, training, coaching, dan sertifikasi internasional. Baik, kita akan menggali lebih jauh ini terkait dengan program. Tadi itu kan ada training, coaching, dan internasional sertifikasi ya, atau sertifikasi internasional ini. Boleh dijabarkan satu persatu, Pak? Training ini program apa yang bisa diberikan manfaat kepada nanti para istilahnya yang menggunakan begitu? Ya. Jadi di training program ini kita kebetulan kita bekerja sama dengan para pakar yang menemukan aplikasi-aplikasi yang produktif yang bisa dipakai oleh lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi ada training assessment ya. Jadi itu yang diprakarsai oleh ASA. Jadi kita bekerja sama dengan ASA. Nanti kita akan membentuk coaching center. Maka di situ nanti ada TOT bagi para guru BK,
ya, guru BK atau guru wali kelas, atau bisa juga orang tua yang ingin berkarir dalam dunia coaching. Jadi nanti ada karir coach, di mana nanti guru-guru BK ini nanti akan menjadi pionir di Jawa Timur untuk menjalankan coaching center. Jadi kita punya harapan bahwa ada siswa kalau dipanggil di BK itu bukan pikirannya wah anak ini bermasalah, tapi bagaimana BK itu menjadi ruang BK nanti menjadi coaching center, jadi bisa mengarahkan si anak, bahkan bisa membantu menemukan talenta dan potensi si anak. Itu satu, yaitu training TOT untuk guru BK, kemudian ada TOT guru asik. Bagaimana guru asik? Asik ya, jadi bukan lagunya Ayu Ting Ting. Jadi ada training guru asik, tapi juga ada kemudian terkait dengan digitalisasi sekolah, kita juga akan mengadakan TOT bagaimana penggunaan SIMA ID, aplikasi yang membantu manajemen sekolah, sehingga kemudian sekolah, guru, wakil kepala sekolah, wakakurikulum, bagaimana nanti guru nyusun RPP, terus kemudian siswa, bahkan wali murid, wali siswa itu juga bisa mengontrol. Nah ini memang eranya sudah saat itu. Nah, makanya perlu nanti ada TOT itu. Kebetulan kemarin ya saya dengan Mas Kuncoko ini ke Tulungagung, ketemu dengan SMK Negeri 3 ya, ada Pak Rofik kepala sekolahnya, Mas Heni Wakahumasnya. Kita membicarakan tentang, dan Tulungagung ternyata siap untuk menjadi TTC ya, tempat training center untuk SIMA ID, dan yang kedua adalah untuk coaching center. Nah, nanti ini akan jadi pionir di Kota Tulungagung, dan tanggapannya juga begitu luar biasa. Kemarin juga kita ke Dinas Pendidikan Tulungagung, kita ditemui oleh Kabid SMP dan Kabid SD. Saya sampaikan juga, saya paparkan tentang program ini. Mereka berdua akan mengagendakan bagaimana nanti Tulungagung ada SMP percontohan juga yang bisa menjadi TTC atau menjadi coaching center. Ya, itu diantaranya yang dua hal yang inti. Berikutnya mungkin di program training nanti kita juga akan ada training mastering public speaking. Jadi bagi teman-teman yang ingin dunia public speaking, karena mau tidak mau salah satu kompetensi yang harus dikuasai di dalam dunia digital adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi makanya kita kasih nama mastering public speaking. Kemudian ada training leadership spiritual ya, ada karakter building. Jadi kita juga bisa mengemas training dalam bentuk outbound, dan kita juga punya tenaga ahli ya, ini penyuluh BNN tingkat nasional ya, Bapak Arifin. Jadi beliau punya alat modul panduan bagaimana penyuluhan P4GN yang milenial. Nah, nanti kita akan juga wawancarai melalui podcast kita. Beliau akan mendidik, karena kami juga sangat peduli terhadap generasi muda. Karena kita hari ini juga darurat narkoba, darurat pergaulan bebas. Oleh karena itu kita juga menyiapkan training-training yang semacam itu. Itu untuk program training programnya. Iya, luar biasa. Ini saya melihat profil dari EduCoach ini kan luar biasa. Salah satu trainingnya bisa ini Pak ya, menggarap terkait dengan orang-orang yang purna bakti. Itu gimana itu sampai digarap juga? Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang menyimak ya acara podcast kita, biasanya entah BUMN, pejabat instansi pemerintah ataupun swasta, kadang-kadang menjelang pensiun itu kan ada kegalauan yang luar biasa. Padahal sebenarnya kalau kemudian kita mau siapkan dengan baik, sebenarnya tidak ada pensiun. Pensiun itu nanti ketika kita menghadap kehariban Allah. Hanya kita mengabdikan di bidang yang lainnya untuk menunggu. Kalau sudah masa tua kan untuk menunggu persiapan, tetapi tidak kemudian kita berhenti untuk beraktivitas yang positif. Maka saya punya konsep yang saya sebut dengan istilah di EduCoach, itu punya konsep yang disebut dengan pensiun gaul, Mas. Jadi pensiun gaul itu apa? Bukan gaul kos dukem kayak anak muda, tidak. Pensiun gaul itu singkatan. Jadi jadi G-nya itu adalah gaya hidupnya sehat. Maka nanti di pelatihan
Prapurna Bakti itu kita juga mengundang dokter ya, praktisi kesehatan untuk menjelaskan gaya hidup yang sehat itu apa, makanan gizi yang seimbang untuk usia yang sudah menjelang pensiun dan sebagainya, sehingga kemudian berupaya untuk mencegah biar tidak kena stroke gitu. Jadi G-nya itu gaya hidupnya sehat. Kemudian A-nya kan gaul ya, A-nya adalah aktivitasnya bermanfaat. Jadi aktivitasnya bermanfaat, semakin tua semakin banyak manfaatnya, semakin menebar energi positif dan energi kebaikan. Karena kalau orang tua kita dulu kan nasihati, siapa yang menabur benih kebaikan maka sebenarnya dia akan menuai kebaikan itu pula. Jadi hakikatnya adalah apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Maka bagaimana kita menabur kebaikan itu. Jadi A-nya tadi aktivitasnya bermanfaat. Kemudian U-nya ini uangnya banyak, nan berkah. Kadang-kadang kan pensiunan BUMN macam-macam itu kan uang banyak, tapi kalau kemudian tidak bisa mengelola maka kemudian itu ya habis saja, hilang saja. Maka kemudian di dalam pelatihan Prapurna Bakti itu nanti kemudian kita ajak beliau-beliau itu, kita undang pakar ekonomi, bagaimana mengatur cash flow uang, terus kemudian bagaimana entrepreneur yang sehat bagi para lansia, atau kemudian tidak membuka, tidak membangun usaha baru yang butuh effort, tetapi mungkin bisa melalui waralaba, atau bisa juga membuat pesantren, rumah tahfidz Quran, jadi datang, jadi pokoknya menghilangkan trauma, di situ ada aktivitas, itu jadi sehat. Maka kemudian uangnya dikit, ya uangnya banyak, maksud saya uangnya banyak tapi berkah. Yang L ini yang luar biasa, lupanya dikit, karena banyak ingat Allah. Nah itu kira-kira gitu untuk yang training Prapurna Bakti. Jadi nanti mungkin ada 4-5 hari, jadi ada praktisi keuangan, ada pakar keuangan, ada entrepreneur, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengatasi post power syndrome. Nah, terus kemudian kunjungan ya, kisah rihla wisata ke tempat-tempat usaha-usaha yang sudah sukses, ada storytelling di situ, sehingga kemudian edutainment, jadi bukan hanya pelatihan saja, tapi kemudian ada wisata-wisata yang kemudian membuat mereka juga semakin fresh. Dan yang tidak kalah penting, program yang kedua, kita melakukan program coaching. Jadi coaching itu selain ada coaching center tadi itu, berarti kita berharap kita bisa membidani coaching center di berbagai sekolah di Jawa Timur. Ya, itu luar biasa kalau coaching center nanti itu sudah menyebar ya. Dan itu insya Allah akan mampu menemukan bakat dan talenta anak didik kita, sehingga kemudian seharusnya kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah ataupun orang tua sendiri akan bisa memberikan karpet merah. Jadi karpet merah bagi anak-anak tadi itu ya tinggal fokus saja akhirnya. Nah itu salah satu program yang kedua adalah coaching. Nah termasuk coaching bagi para Prapurna Bakti. Nah, termasuk juga coaching bagi teman-teman yang kepingin jadi penulis sampai bisa berkarya dan menolorkan sebuah buku. Nah, kita juga bisa lakukan itu karena kita juga bekerja sama bermitra dengan beberapa penerbit yang ber-ISBN, tentu anggota IKAPI. Maka otomatis bukunya adalah digarap dengan profesional. Kemudian ada ISBN-nya, maka bagi teman-teman guru atau dosen, maka karya itu bisa dipakai untuk kepangkatan, KUM ya. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan training, terkait dengan coaching termasuk ada coaching center maupun coaching Purna Bakti tadi itu ya sangat luar biasa. Kemudian ada satu lagi Pak, ini terkait dengan sertifikasi internasional. Nah ini sebenarnya sasarannya itu diperuntukkan untuk siapa ini sertifikasi? Jadi sertifikasi internasional itu adalah kita kerjasama dengan bermitra dari lembaga-lembaga yang punya hak untuk mengeluarkan sertifikat keahlian di internasional. Jadi ada Microsoft ya, ada sertifikat Microsoft dan sebagainya. Bahkan ada sertifikat tentang literasi digital, kemudian ada bisnis, entrepreneur and business. Jadi itu sertifikat yang bisa dipakai kalau anak-anak muda, generasi muda mahasiswa itu biasanya kan membutuhkan sertifikat keahlian untuk menunjang keahlian ya, untuk menunjang kompetensinya. Dan ini bersertifikat internasional. Lah kita hanya memfasilitasi tentang
bagaimana untuk mengikuti ujian sertifikat itu. Nah, kita akan memberikan TOT persiapan untuk agar bisa memiliki kemampuan kompetensi tadi sesuai dengan sertifikat yang internasional tadi itu. Karena sudah diakui sehingga nanti kompetensinya sehingga nanti diterbitkan sertifikat. Tapi kita tidak memberikan pelatihan. Jadi kita hanya TOT untuk menyiapkan kayak bimbel gitu. Bimbel agar kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sertifikat tadi itu. Jadi ada assessment sehingga nanti mereka semacam kalau sudah lulus gitu dinyatakan kompeten, kriterianya masuk, itu kan diterbitkan sertifikat. Nah, sertifikat itu kan bisa dipakai untuk menunjang keahlian tadi karena sekarang ini kan di berbagai perguruan tinggi kan mereka ada istilah magang ya. Nah, dia kan magang itu tidak sekedar magang, tetapi ternyata ada sertifikat yang dia bisa dapatkan dan itu bisa dipakai untuk ke dunia kerja. Nah, tentu kita akan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, berbagai perguruan tinggi yang memiliki inkubator bisnis atau lab-lab entrepreneur, lab-lab bahasa yang itu nanti kita tawarkan kerjasama bahwa kita memiliki jaringan untuk melakukan sertifikasi internasional tadi itu. Nah, mungkin kita connectingkan ada program di perguruan tinggi tadi, misalnya mahasiswa itu nanti dia juga akan dapat selain dapat kompetensi yang dia punya, dia juga bisa kompetensi itu dibuktikan dengan sertifikat. Dan sertifikat itu internasional dan itu bisa menggunakan menjadi daya dorong atau menjadi nilai tambah bagi dirinya. Jadi menurut saya ini satu hal yang ada sekitar 15. Kita sudah juga bekerja sama dengan teman-teman Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini peluang bagi perguruan tinggi, monggo kalau kita bisa bekerja sama dan kita juga menyiapkan TOT untuk itu. Jadi training untuk bimbingan belajar dalam bahasa saya itu bimbingan belajar TOT untuk agar bisa sama seperti TOEFL itu kan ada TOT agar bisa lulus TOEFL, tapi kemudian kemampuan kalau di perguruan tinggi sekarang sudah ada kan banyak TOEFL terus kemudian TOEFL kalau TOEFL yang bahasa Arab itu. Lah kita tidak hanya perguruan tinggi, nanti kita bantu juga, kita juga bisa menyediakan sertifikat yang bukan TOEFL atau bahasa Arab bahasa Inggris tetapi di bidang-bidang keahlian yang lainnya. Nah, nanti ada korelasinya dengan jurusan apa, kita akan jelaskan nanti di bagian-bagian berikutnya. Baik. Ini kalau memang terakhir Pak, ini tentang closing statement. Mengapa teman-teman ini harus bergabung dengan EduCoach? Ini kan perlu diinformasikan ini. Terus bagaimana caranya? Apa ada kontak person yang harus dihubungi ini, Pak? Jadi teman-teman sekalian, kita akan membuka member EduCoach. Apa sih keuntungannya jadi member EduCoach? Pertama, Anda selain mendapatkan ilmu tadi dan meningkatkan kompetensi, tapi Anda juga bisa menjalankan dan memasarkan jasa kita. Artinya berarti Anda bisa menjadi reseller, jadi Anda bisa berbisnis dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Anda juga bisa mendapatkan ilmu dan kompetensi bagi Anda. Yang ketiga adalah Anda juga berkesempatan untuk menjadi trainer, menjadi coach, karena nanti kita akan banyak membutuhkan trainer dan coach. Tentu akan ada klasifikasi, jadi Anda juga akan nanti syaratnya adalah Anda harus menjadi member EduCoach. Gampang member EduCoach, nanti tinggal menghubungi di kontak customer service kita. Bisa dilihat di website, di YouTube juga ada. Anda tinggal, nanti akan kita bentuk grup itu, baik di Telegram atau WhatsApp grup para member EduCoach. Nanti kita akan kasih penjelasan detail tentang produk layanan yang kita punya, kemudian juga kapan akan ada TOT yang berminat menjadi trainer atau coach ini kita akan membuka luas karena Indonesia ini luas sekali. Kenapa kok EduCoach harus ada? Karena tadi kita punya tagline bergerak serentak untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Baik, terima kasih sudah ditutup dengan bergerak serentak Indonesia cerdas. Itu artinya
informasi yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa memberikan manfaat. Untuk itu segera bergabung dengan EduCoach. Salam dasar dan luar biasa. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Kunyoko. Dr. Nasrul Sarif, MSI, telah memberikan penjelasan. Kita sudah bersama pagi ini dengan beliau ya, CEO dari EduCoach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.